Dokumen dalam proses. Dokumen dalam proses. Oke. Kita besarkan. Ya. Oke. Ada read masuk, ya. Dokumen masuk. Read masuk. Read. Tarik dari sini ke sini. Ini dokumen masuk. Nah. Apa ini? Ya, ini ada yang salah ya. Bentar, Bapak tutup dulu. Ya, kita mulai lagi. Nah, apa ini? Ya, sudah tidak lagi ya? Sudah? Sudah? Ya, terlihat, Pak. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Udah, Sudah, Pak. Pak. Kita mulai level dulu. Ini dokumen dalam proses. Dalam proses.
Oke, coba besarkan. Oke, ya. Kemudian ini rate. Ini dokumen masuk. Dokumen masuk. Oke, ya. Kita buat dokumen masuk ini ya bebas, exogenous, sesuka-suka kita. Ya, nah kita buat ini ada skenario dokumen masuk. Nah, skenario dokumen masuk. Ya, nah dia ditentukan oleh waktu, jadi fungsi waktu. Ya, nanti kita ubah-ubah. Ya, dokumen masuknya seperti apa, naik turun dan sebagainya. Kita lihat struktur keputusan kita itu bisa tidak membuat waktu pelayanan mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan. Jadi kita beranggapan dokumen masuk itu sesuai dengan skenario-nya. Nah, skenario ini fungsi waktu. Nah, waktu dalam fencing itu sudah ada. Ya, time. Time itu adanya di shadow variable. Jadi Anda klik shadow variable, Anda letakkan di sini. Nah, muncul cari ini time, ada time. Klik time, ditambahkan oke. Okay. Nah, jadi ada time ya, diambil dari software sendiri. Nah, sekarang kita tarik time ke sini. Nah, jadi skenario dokumen masuk itu ditentukan oleh waktunya. Kita lihat. Ya, waktunya misalkan kita mencoba 2 mingguan. Ya, kita ubah-ubah dalam 2 minggu itu seperti apa. Ya, atau 10 hari bisa saja. Ya, oke. Nah, ini ada rate keluar, dokumen selesai. Ini dokumen selesai. Dokumen selesai. Oke. Nah, dokumen dalam proses dibagi dokumen selesai itu adalah waktu pelayanan yang sebenarnya. Jadi ini adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan. Nah, itu diperoleh dari dokumen dalam proses dibagi dengan oke. Punten Pak, Ya, yang time itu yang senario variabel nggak ada di saya Pak. time ini Anda masuk ke shadow. Shadow variable. Ya, klik kiri. Oh ya? Ya, entah Bapak lihatkan kembali ya. Oke. Punten Nah, Pak. menghapusnya tidak boleh pakai erase ya. Delete, menghapus yang time ini karena ini shadow, caranya dihitamkan pakai gunting cut. Nah, itu ada pilihan. Remove from this view but do not change the structure. Oke, hilang. Nah, sekarang dari mana time itu? Ya. Anda ke shadow variable, klik kiri, lepas. Bawa ke sini, klik kiri, lepas. Muncul window seperti ini. Muncul? Iya muncul. Nah, pilih ada time, Time ya. ya, klik kiri. Oke, oke. Nah, muncul. Oh ya siap. Makasih Pak. Ya, nah ini ditarik time-nya ke skenario dokumen masuk. Sudah? Ada yang lain? Yang belum?
Siap, sudah, Pak. Kalau Oke. di versi yang saya tulisannya initial time sama aja ya Pak? Oh, bukan, Bukan ya? bukan. Pilihannya ada initial time, ada time. Pilih yang time. Siapa? Bukan initial time. Kalau initial time Anda milih initial time. Bukan, ini time-nya, waktunya, waktu simulasinya. Sudah? Siapa sudah? Kalau menghapusnya hati-hati ya. Tidak boleh pakai delete ya, nggak bisa. Shadow itu tidak bisa pakai delete. Ya. Jadi panahnya Anda hilangkan dulu. Sebagai contoh ini panahnya dihilangkan dulu. Nah, bagaimana menghilangkan time yang shadow ini? Anda hitamkan, Anda pakai gunting, cut, klik kiri, maka muncul di sini pilihan. Nah, ini remove from this view, jadi hilangkan dari view ini, tapi tidak mengubah struktur modelnya. Ya, itu artinya. Anda klik, nah hilang, tapi strukturnya tidak berubah. Nah, baru bikin lagi, Anda shadow, sini ke sini, nah cari time, ada initial time. Bukan itu, tapi time ini, kecil ini. Klik kiri, oke. Tarik. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Oke. Sudah, Pak. Ya, di sini ada waktu pelayanan yang dijanjikan. Ini waktu pelayanan yang dijanjikan. Waktu pelayanan yang dijanjikan menurut perundang-undangannya. Yang dijanjikan. Oke. Nah, kalau Anda ingin membuat dia tebal merah, ya, warna merah, Anda klik kanan di sini. Nah, itu ada pilih. Ya, ini size-nya 12. Tapi color-nya maunya merah. Color, pilih yang merah. Ya, bold, klik bold, tick. Nah, jadi kalau Anda oke, nah dia jadi begitu. Nah, ya, supaya cantik. Oke, sekarang kita buat ini SDM-nya atau pegawainya. SDM-nya. SDM-nya level. SDM. Ya, oke. Ya, oke. Ini ada penambahan SDM. Tarik ke sini. Ini penambahan SDM. Penambahan SDM. SDM. Ya. Ini ada produktivitas SDM. Ini produktivitas SDM. Oke. Ini kapasitas organisasi. Kapasitas kantor. Kapasitas organisasi. Oke. Dari mana kapasitas organisasi itu? Ada dari SDM dikali produktivitas SDM. Nah, dokumen selesai itu kita bekerja full kapasitas sama dengan kapasitas. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau membuat keputusan
menambah SDM, masih ingat, ya, harus ada SDM yang dibutuhkan dasarnya. Jadi harus ada SDM yang dibutuhkan. SDM yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Nah, ini dengan SDM yang dibutuhkan akan menentukan penambahan SDM. Nah, untuk nambah SDM itu ada adjustment time, waktu penambahan SDM. Ya, waktu penambahan SDM. Ya, nah, jadi boleh jadi Anda manajer dalam melayani pengurusan IMB ini. Dan kalau Anda perlu nambah pegawai, Anda minta ke pool pegawai. Nah, berapa cepat pool pegawai merespon permintaan Anda, nah itu waktu penambahan SDM. Itu parameternya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti. Ini akan menentukan. Ya. Ya, sekarang bagaimana menentukan SDM yang dibutuhkan? Logikanya mestinya adalah SDM yang kita butuhkan itu agar dokumen dalam proses ini selesai sesuai dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Itu dasarnya. Tapi untuk tes yang pertama itu, kita nggak tahu struktur keputusannya. Kita anggap sesuka-suka kita. Ya, jadi ini masuk ke langkah struktur dan perilaku dan memahami. Seandainya ya kita tidak pernah tahu bagaimana menentukan SDM yang dibutuhkan, oke, kita pasang dia fungsi waktu sesuka-suka kita, nggak ada alasan. Jadi di dunia nyata sering keputusan itu ditanya apa alasannya, dasarnya apa, nggak ngerti. Ya, apa basis informasinya, apa kaidahnya. Nah, contoh ini kita modelkan, ya ini. Jadi ini exogenous, ya. Jadi dia hanya fungsi waktu, nggak tahu mengapa hari kelima ngangkat 2 tambah hari nggak nambah sama sekali. Ini, ya. Jadi kita lihat ini struktur yang salah. Kita tes nanti ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang kita isi equation-equationnya. Ya. Oke. Masuk fungsi X. Ya. Oke. Jadi kita mulai misalnya kita mulai dengan fungsi X. SDM ini kita mulai ada 10 orang. 10 orang. Ya, karena dia level, dia langsung otomatis integral dari penambahan SDM. Oke, 10 unitnya orang. Orang. Ya, oke. Udah. Nah, waktu penambahan SDM, ya kita misalkan ketika Anda minta pertambahan, ya waktunya perlu 2 hari. 2 hari. Tulis unitnya hari. Hari. Oke. Ya. Produktivitas SDM kita anggap itu 2 berkas per hari per orang.
Ya. Jadi produktivitas itu adalah kemampuan pegawai ini menyelesaikan berapa berkas setiap harinya. Jadi satuannya 2 itu adalah dokumen kita satuannya berkas per hari, berkas per hari per orang. Jadi artinya apa? Satu orang pegawai bisa menyelesaikan setiap hari 2 berkas. Ya, berkas per hari per orang. 2 angkanya. Oke. Maka ya, nah, waktu yang dijanjikan kita isi dulu, waktu pelayanan yang dijanjikan ya berdasarkan peraturan perundang-undangannya, perganya 5 hari. Ya, 5 hari. Oke. Oke. Nah, kapasitas organisasi adalah SDM dikali produktivitas SDM. Jadi kapasitas organisasi adalah SDM dikali produktivitasnya. Satuannya pasti ya cek unit, ya berkas per hari. Ya, oke. Kita anggap dokumen yang selesai sama dengan kapasitas organisasi. Ya, jadi kita bekerja full capacity. Ya, jadi dokumen yang selesai sama dengan kapasitas organisasi. Cek unit, ya berkas per hari. Tadi kita misalkan pegawainya 10, produktivitas SDM-nya 2/20. Ya. Oke. Nah, sekarang dokumen dalam proses kita misalkan ada 100 berkas, mula-mulanya 100 berkas. 100 berkas, ya. Unitnya berkas. Berkas. Mana berkas? Nah, ini berkas per hari, tapi per harinya dibuang. Berkas saja. Ya, oke. Maka waktu pelayanan adalah dokumen dalam proses dibagi dokumen yang selesai. Cek unit. Nah, betul satuannya hari. Cek unit. Oke. Unit. Oke. Ya. Oke, sekarang SDM yang dibutuhkan ya. Pak Punten, boleh Ya, lihat ulang dokumen dalam prosesnya, Pak? Sorry. integral dokumen masuk dikurangi dokumen selesai. Ya. Inisialnya kita buat 100. Satuannya berkas. Siap. Makasih, Pak. Oke. Ya. Untuk sementara model ini kita tidak gunakan ya. Jadi kita ubah supaya lebih gampang tuh. Jadi penambahan SDM itu dia fungsi waktu. Kita nggak sadar kita perlu berapa pegawai, membuat keputusan nambah pegawai, tapi ini dibuang. Jadi ini tidak ada. Depan ada SDM. Oke.
ini pun tidak ada, ya, ini pun tidak ada, ini pun tidak ada, ya, ini dibuang, ya, waktu penambahan SDM dibuang. Nah, kita buat dia betul-betul murni exogenous. Ini yang murni dulu ya, Pak? Ya, jadi keputusan tanpa ada dasar. Mestinya penambahan SDM itu dasarnya harus ada kebutuhan SDM. Ya, nah sekarang kita coba struktur yang salah, struktur keputusan yang salah. Jadi kalau ditanya, bagaimana Anda menghitung penambahan SDM? Nggak ngerti. Ah, tambahnya sekarang 2. Sekali sering enggak. Itu ya, nggak ada strukturnya. Nah, nanti bisa dijelaskan kalau tidak ada struktur keputusannya, pasti waktu pelayanannya tidak sama dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Oke, ya. Jadi sekarang kita buat fungsi X. Nah, ya. Penambahan SDM itu fungsi waktu. Jadi Anda klik di sini. Nah, karena dia fungsi, dia pakai lookup. Ya, jadi dia auxiliary, subtype-nya itu lookup. Lookup with lookup. Nah, fungsi apa? Fungsi waktu, time. Bagaimana grafiknya? Ya, nah grafiknya adalah S-graph. Muncul seperti ini. Kita mencobakan semua 10 hari. 0 sudah. Oke. Ini kita anggap sampai 5 saja. Ya, oke. Jadi kita isi. Sekarang kita coba keputusannya tidak nambah pegawai. Ya, jadi 0, enter 0. Ya, enter 0. Enter 0, enter 0. Enter. X-nya 0, Y-nya 0 gitu Pak ya? Ya. Guys, salah ya. Ini kita buat satu hari ya. Hari 1, 0. Sebentar. Ya. Ya. 3, enter 0. 1, 2, 3, 4, enter 0. 5, enter 0. 6, enter 0. 7, enter 0. 8, enter 0. 9, enter 0. 10, 10, enter 0. Oke. Jadi tidak ada penambahan pegawai. Kita bereksperimen dengan mengubah struktur parameter. Nah, keputusan kita tidak nambah pegawai, ya artinya. Ya, jadi kita mencoba simulasi 10 hari dan pegawainya kita tidak tambah. 0, ya. Oke. Satuannya adalah orang per hari. Orang per hari mana? Enggak ada. Ada orang per hari. Per hari. Garis miring hari. Itu asumsi kita ya. 0. Nanti kita main-mainkan. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita buat skenario dokumen masuk selama 10 hari. Fungsi X. Ya. Dia subtype-nya lookup. Oke. Fungsinya fungsi waktu, time.
grabnya seperti apa, kursornya pindah ke sini, sgrab. Oke, 10 hari, ya. Oke, dokumen masuknya ini kita besarkan 50. Nah, kita isi konstan, ya. 20 sampai hari ke-10, ya. 0, enter, 20. Enter. 1, enter, 20. Enter 2, enter, 20. 3, enter, 20. 4, enter, 20. 5, enter, 20. 6, enter, 20. Enter. 7, enter, 20. Enter. 8, enter, 20. Enter. 9, enter, 20. Enter. 10, enter, 20. Ya, kita anggap dokumen masuk itu konstan. Ya. Nah, dalam pemodelan sering untuk bisa memahami, kita mulai dari keadaan equilibrium. Dokumen masuk sama dengan dokumen yang selesai dalam hal ini. Itu equilibrium. Ya, oke. 20, ya, oke. Satuannya adalah berkas per hari. Berkas per hari. Oke. Nah, dokumen masuk sama dengan senarionya. Cek unit. Ya, berkas per hari. Oke. Ya. Coba dokumen dalam proses. Cek unit. Oh, kita belum kasih waktunya. Ya. Waktunya masih belum. Oke. Sekarang masuk ke model. Klik model. Setting. Ya. Kita lihat hanya 10 hari ya. 10 hari. Oke. Time step-nya 1 harus dikecilkan nggak? Baiknya kita kecilkan saja. Ya. Karena khawatir nanti ambil ini aja yang aman. Ya. Nah, ini masih mount, ini harus ganti hari. Ya, oke. Nah, coba kita cek sekarang modelnya ya. Punten Pak, lihat Yuk. waktu pelayanan boleh Pak? Waktu pelayanan. Iya, Usamanya. iya betul. Dokumen Saya- dalam proses dibagi dokumen selesai. Oke, dokumen dalam proses Dibagi, dokumen selesai. saya cek unit pasti hari. Iya betul. Iya tadi saya keskip Pak punten yang itu. Makasih. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke model. Cek, ya. Cek model. Apa disebutnya? Oh, ada yang tidak digunakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, memang kita ada variabel yang kita tidak gunakan. Waktu pelayanan yang janjikan ini belum kita gunakan. Ya, jadi hebatnya software dia mengingatkan ada variabel-variabel yang kok tidak digunakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena kebetulan sebagai contoh waktu pelayanan memang kita ingin lihat dinamika dan kita tidak gunakan. Ya, oke. Kembali lagi ke model. Pak, punten Pak. Ya, Kalau di saya saat cek model yang waktu pelayanannya is not used in the model, itu saya ya, ada kurang apa Pak? ya betul. Karena kan tidak ada panah yang keluar dari waktu pelayanan kan. Oh iya, Ya betul. hanya dapat masuk. Jadi bisa terjadi hal seperti itu. Oke, oke. Ya. Siap, siap. Karena kita hanya ingin melihat dinamika waktu pelayanannya. Yep. Oke, unit check. Nah, ada yang salah. Oh iya. Nah,
Oke, ini hanya warning. Ya, jadi fansim itu sensitif. Ya, jadi kalau Anda lihat dua kesalahan apa? Ya, apa kesalahannya? Lihat. Senario dokumen masuk itu berkas per hari. Tapi time-nya hari. Nah, gimana? Dari hari jadi berkas per hari. Ya, karena ini sementara, ya, fungsi lookup grab nggak jadi persoalan, tidak akan salah hitung. Hanya dia mengingatkan. Ya, nanti ada cara kalau mau warning yang kita hilangkan. Sementara dibiarkan saja. Jadi kesalahannya itu senario dokumen masuk itu fungsi waktu, fungsi hari. Tapi senario dokumen masuk itu berkas per hari, nggak klop waktunya, unitnya. Sama penambahan SDM itu orang per hari, tapi time-nya itu hari, jadi nggak klop. Ya, nah ada cara supaya dia dimensinya konsisten. Ya, nah karena dia warning nggak jadi masalah. Ya, Pak, oke. izin, Ya, boleh lihat warning yang Bapak lagi yang unit model cek unit. unit. Iya, Pak. Izin. Ya itu. Dua unit error. Penambahan SDM dan skenario dokumen masuk. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Dia di sini warning aja ya. Warning. Ada lagi? Tadi kita skenario dokumen masuk itu unitnya berkas per hari, ya Pak? Ya, betul. Ya. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita simulasikan. Kasih nama simulasinya. Ya, equilibrium. 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 Ya. Coba lihat. Ya. Dokumen masuk dengan dokumen selesai ini berimpit. Ya, sama. Ya. Karena kita buat sama. Ya. Nah, kebetulan waktu pelayanannya kebetulan kalau Anda lihat ini 5 hari. Nih, waktu pelayanannya ya, 5 hari. Ya. Oke. SDM-nya pun tetap karena tidak ada pengangkatan pegawai. 10 ya. Oke. Oke, nah sekarang kita ganggu ya. Dokumen masuknya, skenario dokumen masuknya kita ubah. Yes, ini ya, S-grab. Ya. Sekarang anggap hari pertama jadi 25. Anggap belum berubah ya, masih 20. Oke. Hari kedua menjadi 25. Suka-suka aja. Hari ketiga turun 10 saja. Ya. Hari keempat turun lagi 5. Hari kelima naik lagi jadi 20.
menjadi 25. Ya. Nah, 20 aja. Oke. Hari ke-6 ujuk-ujuk jadi 30. Ya. Hari ke-7 jadi 40. Ini polanya. Hari ke-8 jadi 60. Hari ke-9 turun ke 40. Hari ke-10 turun ke 10. Nah, nggak tahu. Masa akan datang mengurus. Nah, kita lihat polanya seperti ini. Oke, sekarang kita tidak nambah pegawai. Apa yang akan terjadi? Kan kita tes. Namanya bukan equilibrium. Tes. Ya, simulasikan. Lihat waktu pelayanannya. Lihat. Nah, kita buang dulu. Ada equilibriumnya kita buang. Kita singkirkan dulu. Dataset masuk ke kontrol panel. Ya. Pilih dataset. Nah, itu ada tes, ada equilibrium. Equilibriumnya pindahkan ke kiri. Ya. Klik 2 kali. Ya, jadi tinggal tes. Close. Nah, Anda lihat waktu pelayanannya. Anda bandingkan dengan waktu pelayanan dijanjikan. Nah, kelihatan. Ya. Nah, kalau seandainya, ya, tadi contohnya itu adalah dokumen masuknya naik terus ya. Kita ubah. Jadi nih, jadi 20 ya. Kita ubah. Naik 25. 25. Ini 30. Ya. Ini 35. Ini masih 35. Ini 40. Ya, kita coba. Ya, 40. Ini 60. Ini jadi 70. Ini 80. Oke, sekarang kita tidak nambah pegawai. 0. Tesnya. Oke. Lihat waktu pelayanan. Yang janjikan, kita lihat. Ah, benar kan? Perilaku persoalannya. Ya, jadi waktu pelayanan ini, nih, nah, naik terus ke puncak gunung. Ya, yang dijanjikan yang merah ini. Nah, jadi struktur ini bisa menirukan perilaku persoalannya. Ya,
Oke, sekarang seandainya kita buat pertambahan SDM-nya. Nah, hari pertama nggak nambah. Hari kedua nambah seorang. Hari yang lainnya nggak nambah. Ya. Nah, apakah ini bisa? Ya, oke. Ini tes 1. Simulasikan. Sekarang lihat. Ya, waktu pelayanannya ada perubahan nggak? Oh, dikit, lumayan. Nih, lumayan. Nah, jadi ini yang disebut kebijakan coba-coba. Oh, kali salah, ubah lagi. Oh, salah, ubah lagi. Ya itu yang terjadi di dunia nyata itu. Mestinya tidak demikian. Buat kebijakan itu ada strukturnya. Nambah pegawai itu ada strukturnya. Berapa pegawai yang dibutuhkan? Dari situ akan menentukan berapa penambahan pegawainya. Ya, nah persoalannya berapa pegawai yang dibutuhkan? Mestinya pegawai yang dibutuhkan itu nanti kalau sama dengan dibutuhkan akan membuat kapasitas organisasinya yang cukup menentukan dokumen yang selesai sehingga waktu pelayanannya sama dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Ya, nah sekarang kita tes lagi coba. Ya, salah mungkin langsung nambahnya 2 orang. Ya, tapi hanya sekali aja nambahnya. Ya, jadi udah ini jangan 1, nambah 2 orang saja. Nah, ayo. Jadi ini gak ada dasarnya. Apa dasarnya nambah 2? Ya, jadi yang terjadi adalah Anda nongkrongin terus. Ya, salah buat keputusan, bikin lagi keputusan yang lain. Nongkrongin, oh salah bikin, ya itu yang terjadi di dunia nyata begitu. Nah, harapannya setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda bisa membuat struktur yang betul. Sudah itu ya sudah. Jadikan jadi juklak. Ya sudah gampang. Mau kayak apa dokumen masuknya, tetap waktu pelayanannya akan dekat dengan yang dijanjikan. Ya, coba sekarang ya. Nah, kita tambah 2 orang. Ya, kita simulasikan lagi. Tes 2. Ya, kita simulasikan. Kita lihat waktu pelayanannya. Nah, lumayan. Ya. Nih. Ini tesnya. Ini tes 1-nya. Tes 2-nya. Ternyata nggak berubah. Enggak. Nggak banyak ternyata. Nah, sering terjadi seperti itu. Ya, karena keputusan itu tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada strukturnya. Ya. Nah, coba sekarang kita ubah. Ya. Penambahan SDM-nya coba sekarang. Oh, masih 1 ya. Oh, masih yang berimbit ya. Tadi salah ya. Jadikan 2. Makanya berimbit tambah 2 ya. Oke. Ya, jadi 2 ya. Oke, namanya tes 2. Ya, tes 2, oke. Simulasikan lagi. Ya, kita lihat waktu pelayanan.
Nah, lumayan. Nah, tapi tetap aja tuh masih tidak bisa kelima. Nah, jadi ini kelihatan buat keputusan coba-coba. Artinya apa? Di dunia nyata, Anda nongkrongin, salah, buat lagi. Salah, buat lagi. Ya itu. Begitu terus. Ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mengikuti kuliah ini, Anda bisa merancang agar supaya keputusannya betul sehingga waktu pelayanan itu pasti akan dekat dengan yang dijanjikan walaupun dokumen masuknya variasinya Anda tidak pernah tahu. Ya biarkan aja. Itu adalah perancangan kebijakan yang betul. Jadi ada empirical evidence-nya, ada scientific evidence base-nya. Ya, oke. Ya. Nah, PR Anda ya, coba Anda ganti-ganti ya sebagai contoh. Ya. Nih, Anda ganti skenario masuknya. Nah, kalau begini ternyata tadi nggak bisa. Tapi kalau Anda misalkan jadi dokumen yang masuknya berubah ya, misalkan ya ini 40. Nah, tiba-tiba nih muncul turun ke 30. Ya. Ini 30 lagi. Ini turun ke 20. Ini terakhir 20 lagi. Oke. Sekarang kayak begini. Nah, Anda, oke, sekarang tes 2, tapi berubah. Ya, jadi ini tes kedua. Ya, jadi Anda nambah pegawai hanya 2, tapi inputnya berubah. Jadi tes 2 plus. Ya, jadi skenario dokumen masuknya sudah berbeda. Ya, nah 2 itu kita lihat sini penambahan SDM-nya itu ya hanya pada hari kedua tambah 2 orang saja. Ya, oke, kita simulasikan sekarang. Namanya tes 2 plus. Kita lihat waktu pelayanannya. Ya, nah, jadi kalau dokumen masuknya seperti itu cukup nambah 2 orang. Nah, jadi buat kebijakan itu ya coba-coba. Ya, ini lumayan. Ya, nah, coba PR-nya ya Anda buat kombinasi, Anda ubah skenario dokumen masuknya, terus Anda ubah penambahan SDM. Boleh jadi nanti bisa kemudian SDM-nya quote-unquote kelebihan sehingga waktu pelayanannya di bawah 5, bahkan negatif. Ya. Kalau dia negatif, arti modelnya tidak robust. Ya. Oke. Jadi Anda coba ubah skenario dokumen masuknya. Nah, given satu skenario dokumen masuk, Anda coba keputusan tentang penambahan SDM kayak apa. Nah, ini contoh struktur yang salah. Pak, izin. Ya, Jadi yang pertama PR-nya kita trial and error di skenario dokumen masuk sama penambahan SDM ya Pak. ya. Anda coba ya supaya Anda paham bagaimana kemudian waktu pelayanan itu tidak bisa mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan.
Ya. Nah, yang betul itu adalah ya, yang betul itu adalah ini yang kedua PR-nya. Yang satu itu ada bereksperimen, buat paling sedikit 4 eksperimen dan Anda analisis. Itu yang nomor 2, Pak. Yang PR kedua. Nah, nomor satu itu Oh, 4 ada eksperimen. 4 simulasi dengan kombinasi skenario dokumen masuknya bisa saja tetap, tapi Anda ubah penambahan SDM-nya, atau skenario dokumen masuknya berubah, penambahan SDM juga berubah, dan seterusnya. Terserah. Oke, siap, Pak. Tadi ada langkah eksperimen simulasi. Nah, untuk memahami struktur dan perilaku persoalan. Yang betul itu mestinya, yang betul itu adalah tadi. Yang betul itu adalah penambahan SDM itu ada strukturnya. Ya, jadi bukan fungsi waktu. Di waktu ini saya buang, kembali lagi yang tadi awalnya. Jadi ada SDM yang dibutuhkan. SDM yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ini yang akan menentukan berapa penambahan SDM. Masih ingat dikasih feedback, ada goal-nya. Dari SDM yang ada, ini ada waktu penambahan SDM. Waktu penambahan SDM. SDM. Ya. Anggap nanti angkanya 2 hari. Ya. Oke, jadi ini equation baru. Waktu penambahan SDM itu 2 hari. 2 hari. Oke. Ya. Penambahan SDM negatif feedback, ya. Ya. Kurung buka. Nah, dia sudah berubah, jadi tidak di fungsi waktu lagi, dia auxiliary, subtype-nya normal, ya. Subtype-nya normal. Ya. Ya, jadi tidak ada lagi time, ya. Ya. Jadi dia negatif feedback. Jadi ada kurung buka, apa SDM yang dibutuhkan dikurangi SDM yang ada, negatif feedback, ya, kurung tutup dibagi waktu penambahan SDM, ya. Nah, satuannya adalah orang per hari, ya. Oke. Kalau cek unit tidak bisa karena kebutuhan SDM-nya belum ada satuannya, ya. Oke saja. Oke. Sekarang ini PR yang kedua. Coba Anda gagaskan dari struktur yang ada. Apa yang menentukan
SDM yang dibutuhkan. Yang satuannya orang. Dari unsur-unsur yang ada di dalam model ini. Agar supaya waktu pelayanan ini mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan. Walaupun skenario dokumen masuk ini berubah-ubah. Sesuka-sukanya berubah, tapi struktur bisa selalu menghasilkan waktu pelayanan mendekati dekat dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Jadi intinya adalah bagaimana struktur menentukan SDM yang dibutuhkan. Gunakanlah unsur-unsur yang ada di dalam model ini. Sehingga ketika model Anda disimulasikan, maka waktu pelayanan ini mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan. Apakah mempertimbangkan dokumen masuk? Ya, tadi hipotesisnya boleh jadi. Pengangkatan pegawai itu harus mempertimbangkan bagaimana dokumen masuk, apa begitu. Ya, jadi ini PR yang kedua, Anda coba. Punten Pak, biar jelas. Jadi PR yang kedua yang dirubah-rubah tuh ntarnya, maksudnya biar biar si waktu pelayanannya mendekati waktu pelayanan janjikan, yang kita rubah-rubah hanya di skenario dokumen masuk aja gitu. Jadi yang lainnya kita atur. Ini kan belum ada. Dokumen SDM yang dibutuhkan kan belum ada strukturnya. Iya. Oke. Jadi PR yang kedua itu, Anda buat apakah itu ditentukan dari sini misalkan, nggak tahu, atau dari yang ini juga, I see. Oke, Pak. ya. Yang jelas ini harus orang satuannya, Oke. ya. Tapi apa unsur yang mana? Agar supaya kalau strukturnya betul, maka ketika disimulasikan mau seperti apapun dokumen masuknya, jadi Anda bisa cek nanti. Tadi kan ada langkah rancangan Anda diuji, ubah aja hasil dari yang masuknya. Nah, kalau dia tahan banting, seperti apapun bentuk dokumen masuknya, kalau struktur Anda betul, ya pasti waktu pelayanannya akan mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan. Pasti. Ya. Jelas? Pak, Ya. berarti di variabel SDM yang dibutuhkan ini Ya. apa-apa saja yang berpengaruh. Nah, kita trial ya, Pak. Bukan. Jadi Anda harus menentukan struktur bagaimana menentukan SDM yang dibutuhkan. Jadi seperti Anda ingat kuliah-kuliah yang sebelumnya, bahwa kalau membuat keputusan penambahan SDM itu adalah untuk mengubah SDM menuju targetnya. Itu ingat, keputusan itu adalah Anda membuat keputusan untuk mempengaruhi satu condition, sehingga condition yang Anda pengaruhi ini akan menuju goalnya. Ya, goal seeking. Jadi ketika Anda mengangkat pegawai, berapa banyak Anda harus tahu pegawai yang dibutuhkan. Ya, sama di sini. Nah, logikanya pegawai yang dibutuhkan itu agar membuat SDM
yang akan menghasilkan kapasitas organisasi tertentu yang akan menentukan dokumen yang selesai. Sehingga kalau per dokumen dalam proses dibagi dokumen selesai ini haruslah menghasilkan waktu pelayanan yang sama atau yang mendekati waktu pelayanan yang dijanjikan. Itu logikanya. Bahwa SDM yang dibutuhkan ini supaya membuat SDM akan menjadikan dokumen selesai itu sedemikian rupa sehingga dokumen dalam proses dibagi ini akan menghasilkan waktu pelayanan yang dekat dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Nah, bagaimana itu bahasa verbalnya, tapi bagaimana menstrukturkannya? Ya, nah Anda bereksperimen. Apakah melihat waktu yang dijanjikan, waktu pelayanan untuk menentukan ini? Ya boleh jadi, nih. Terserah Anda. Tapi ingat, SDM yang dibutuhkan ini satuannya orang. Nggak sembarangan Anda. Anda tarik dari kapasitas organisasi misalkan. Ini bekas per hari. Oh jadi orang gimana caranya? Kemudian SDM, Anda tarik ke sini. Oke, kemudian SDM itu satuannya adalah bekas per hari per orang. Habis bagaimana jadi orang saja. Ya, nah karena unitnya harus konsisten dimensinya. Ya, Anda belajar. Ya, merancang kebijakan itu adalah itu inti. Anda merancang struktur. Kan tadi sudah kelihatan bahwa keputusan penambahan SDM itu salah. Nggak ada strukturnya. Tadi coba-coba, nambah 2 kurang, nambah 1 kurang, segala macam. Nah, sekarang ada strukturnya. Tapi strukturnya kembali bahwa dia perlu SDM yang dibutuhkan. Nah, SDM yang dibutuhkan itu haruslah nanti kalau SDM-nya sama dengan SDM yang dibutuhkan, maka akan mempengaruhi dokumen selesainya, membuat waktu pelayanannya sama dengan waktu pelayanan yang dijanjikan. Ya, nah struktur itu akan kita bahas Rabu minggu depan. Ya, itu soal yang kedua. Yang pertama tadi Anda sudah pasti salah, tapi Anda coba-coba membuktikan bahwa struktur itu salah dengan mencoba skenario dokumen masuknya bermacam-macam. Ya, terus pegawai pun macam-macam. Ya, suka-suka untuk menjelaskan bahwa struktur yang Anda buat itu salah. Nah, sekarang untuk betul struktur keputusan menambah pegawai itu adalah menggunakan negatif feedback. Nah, kalau negatif feedback pasti ada goalnya, ada targetnya. Nah, sekarang persoalan biasa, bagaimana struktur menentukan pegawai yang dibutuhkan, SDM yang dibutuhkan. Jelas? Masih ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, yang penting itu Anda latihan. Ya. Anda coba-coba, segala macam, Anda simulasikan, dan seterusnya. Ya. Jadi gunakan struktur yang sudah ada. Jadi ada prioritas SDM, ada kapasitas organisasi, ada waktu pelayanan yang dijanjikan, ada dokumen masuk, ada dokumen dalam proses. Itu bisa menentukan SDM yang dibutuhkan. Jadi keputusan itu selalu ada basis informasinya dan ada kaidahnya. Baik, kalau tidak ada, ya, jadi Bapak ulang kembali, ya, Bapak stop share, ya,
Jadi kalau kembali ke terlihat, terlihat. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Jadi lihat ya. Jadi kita mulai dengan perilaku persoalan. Ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, jadi ini apa sih perilaku persoalannya? Nah, ini perilaku persoalan itu adalah waktu pelayanan yang lebih lama dari waktu pelayanan yang dijanjikan, bahkan terus meningkat. Itu yang kita tidak suka. Ya. Nah, setelah pola referensi, maaf, setelah problem behavior-nya, kita kemudian menentukan reference mode-nya. Perilaku apa-apa saja yang Anda duga bisa menjelaskan mengapa waktu pelayanan ini naik. Ya. Nah, ini Anda lihat misalkan ya. Ya, nah kita itu ingin mencari struktur yang bisa menjelaskan mengapa dan strukturnya kemudian diubah. Tadi sudah dicontohkan agar supaya waktu pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, jadi ini pola referensinya. Ya, kita lihat bagaimana ya, dari hari ke hari ini 30 hari ya dokumen masuk ini terus meningkat. Sedangkan dokumen yang selesai itu yang merah ini. Ya pantas saja ya yang selesai tidak sesuai dengan yang masuk. Ya pasti waktu pelayanannya meningkat. Jelas ya. Nah, jadi ada dengan pola referensi ini yang berikutnya. Nah, ada produktivitas pegawainya yang relatif konstan. Dan menurut Anda sudah cukup tinggi ini. Ya. Nah, tetapi boleh jadi ada SDM yang kurang. Yang merah ini SDM-nya. Oh, Anda kayak salah nambah SDM-nya. Kurang banyak. Ya. Jadi dari pola referensi ini, kita punya gagasan, punya hipotesis, mengapa waktu pelayanan itu terus meningkat. Ya, ini CLD-nya. Nah, hipotesisnya apa? Oh, SDM-nya kurang kan. Tidak mengikuti pengembangan. Nah, kita tes tadi, kita buat pertambahannya seenaknya, nggak mengikuti dokumen masuk, nggak. Ternyata memang jadi menunjukkan perilaku persoalan. Oke. Yang kedua, boleh jadi karena produksinya tetap, apakah perlu ditingkatkan? Nah, karena Anda sudah yakin, ini produktivitas sudah maksimum. Ya, jadi nggak ada ternyata posisi produktivitas ini. Ya. Tetapi kalau ternyata di pola referensinya Anda juga punya perilaku produktivitas SDM-nya menurun, jadi mengapa waktu pelayanan itu terus meningkat? Karena yang pertama adalah salah keputusan menambah SDM-nya. Yang kedua adalah ketika pola referensinya produktivitas itu turun, nah tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan kembali produktivitas SDM-nya.
Ya, nah ini hipotesis. Dari situ kemudian kita buat stock flow diagramnya. Nah, dari sini tadi kita bermain-main modelnya dan kita lihat ya salah dalam keputusan menambah Beginilah SDM. persiapan Aziz. Ya, jadi keputusan Anda hanya tebak-tebakan, nggak bisa. Di dunia sebenarnya, di dunia nyata sudah tidak boleh. Ya, ditanya, mengapa ada kebijakan ini? Anda jawab lazimnya, biasanya nggak bisa. Harus ada scientific base-nya, harus ada empirical evidence-nya, base-nya. Ya, nggak bisa. Ya. Atau lazimnya biasanya juga begini, Pak, nggak bisa. Ya. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Nah, ini kita demonstrasikan. Ya. Yang pertama, Anda mencoba ya mengubah dokumen yang masuk itu, ya. Terus Anda tentukan nambah pegawainya SDM-nya berapa, ternyata karena dia bebas, ya nggak bisa pernah benar dan sebagainya. Yang kurang lah, kelebihan lah, dan seterusnya. Jadi dalam kesehariannya kita nongkrongin begini. Coba nih buat keputusan, coba. Aduh kurang, tambah lagi. Aduh kelebihan, tarik lagi. Nah, itu. Tapi kalau strukturnya sudah betul, struktur itu Anda bisa buat juklang. Ya, pelaksananya bisa menurut juklang selesai. Jadi juklangnya itu pun ada dasarnya. Ya. Nah, PR yang kedua tadi adalah untuk ya bagaimana menentukan struktur kebutuhan SDM itu atau tidak. Baik, sampai di sini yang ditanyakan. Tutup. Ada yang ditanyakan? Sementara tidak, Pak. Sementara tidak. Jadi ini bensinnya ya. Siap. Ya, jadi Anda menentukan karena ini masih hitam. Ya, jadi kalau lihat fungsi X-nya, nah ini masih hitam. Tidak bisa disimulasikan karena belum ada strukturnya. Belum ada persamaan ignition. Ya. Ada 16 orang. Ya. Jangan lupa nanti absennya ya sampaikan ke Ibu Yun. Ya. AP 3 orang hadir semua? Hadir, Pak. Nggak Hadir? kedengeran, Mas. Hadir, Pak. Hadir AP. Hadir, Pak. KP ada yang tidak hadir? Tidak hadir satu, Pak. Tidak hadir 1. Ya, jadi 10 dari 11. Belum dari 11. Karena kalau dilihat sini, ini 15 orang. Ya. Oh, ada dua orang yang pakai 2 device, Pak. Oh, ada 2 pakai device. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi jangan sampai ya. Ya, ini sering terjadi ya. Jadi Anda hanya menampilkan namanya doang. Anda sini nggak ada. Ya. Ya. Kalau Anda seperti itu, yang rugi Anda sendiri ya. Bapak sih nggak pernah rugi ya atas ketidakhadiran Anda. Ya, jadi jangan sampai nanti gara-gara Anda tidak pernah hadir atau Anda menyerahkan kehadirannya ke asisten Anda, ya repot. Nanti ujian, karena ujian itu ujian lisan, Anda harus berhadapan dengan Bapak. Ya, jadi biasanya ketahuan, ya, nggak pernah hadir, cara hadirnya pun nggak betul,
ya tidak pernah membuat PR, ya. Nah, biasanya berepotan ketika hujan di sana. Ya. Baik, mengingat waktu sudah jam 10 lebih, ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, ya, Bapak tutup sampai di sini. Mohon maaf dengan segala kekurangan, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Rabu depan kita kuliah secara tatap muka, ya, di kampus Bukit Dago, ya, Siap, Pak. mulai dari 10.15 sampai 12.40. Oke, Pak. Kita meneruskan waktu pelayanan ini, ya, menjadi mode yang relatif lengkap, ya. Baik, kalau tidak ada, Bapak pamit, ya. Teman malam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.